Sandi memperhatikan Rafa yang wajahnya begitu cerah sejak pertama kali datang, kadang tersenyum sendiri, sesekali bersiul hal-hal yang sangat langka Rafa bisa seperti itu. Sebagai sahabat Sandi turut bahagia atas perubahan diri Rafa, ia berdoa agar sahabatnya itu bisa terus seperti itu. Berbeda dengan Intan, hari ini ia bekerja dengan tidak semangat, ya walaupun semua pekerjaan dapat ia kerjakan, tetapi suasana hatinya sedang kacau, itu juga mendapat perhatian dari Pak Budi yang sedari tadi melihat Intan yang lebih banyak diam saja, terlihat tak bersemangat. Intan, Intan. Pak Budi beberapa kali memanggil Intan. Iya, Pak, ada apa ya? Intan terkejut sampai gelagapan. Apa kamu sedang tidak enak badan? Tidak, Pak. Istirahatlah, ini sudah waktunya makan siang. Ah iya, Pak. Intan baru sadar ternyata sudah jam 12 siang. Saya duluan. Iya, Pak. Intan enggan sekali untuk pergi ke kantin sebenarnya, namun apa mau dikata ia tak sempat membawa bekal karena ulah Rafa. Akhirnya mau tak mau ia harus ke kantin juga karena perutnya sudah sangat lapar. Intan berjalan menuju kantin dan berpapasan dengan beberapa karyawan yang juga hendak ke kantin. Dan di saat bersamaan Rafa melihat Intan yang sedang berjalan bersama beberapa karyawan, lelaki dan perempuan. Hei bro, mau kemana? Sandi bingung kenapa Rafa tiba-tiba berbelok. Sandi pun mau tak mau mengikuti. Ke kantin. Sandi menautkan kedua alisnya bingung. Mau apa bosnya ini ke sini? Seumur-umur ia tak pernah melihat Rafa ke kantin perusahaannya sendiri, begitupun dengan dirinya, seandainya ia ingin makanan di kantin hanya tinggal memesan saja lalu diantarkan ke ruangannya, tak perlu susah-susah datang ke sini. Bro kita ngapain sih ke sini? Bisik Sandi. Makan. Jawab Rafa singkat. Bro jangan bikin heboh deh, kalau lo mau gue pesenin kita makan di dalam. Ia masih belum tahu apa maksud Rafa ingin makan di sini. Siapa yang bikin heboh, gue cuma mau makan. Jawab Rafa santai. Saat sampai kantin Rafa mengedarkan pandangannya ke segala arah guna mencari gadisnya. Dan Sandi sedikit memperhatikan Rafa, daan, ya ia tahu kini kenapa ia dan Rafa berada di sini. Sandi hanya geleng-geleng saja. Bro, sampai segitunya. Batin Sandi. Rafa sengaja duduk di hadapan Intan namun masih terhalang satu meja yang belum ada orang, jadi ia bisa memandang lurus ke arah Intan. Intan yang masih belum tersadar akan kehadiran Rafa karena ia sibuk dengan ponselnya, ia memesan satu mangkuk bakso, entah kenapa ia ingin makan bakso untuk menyegarkan otaknya. Dan apa yang terjadi sekarang di kantin? Hampir semua karyawan heboh semua melihat kehadiran bos besar mereka di tempat yang tak pernah diinjak sekalipun oleh bos mereka. Kehebohan mereka berbeda, tak ada yang berani bersuara atau membicarakan Rafa dengan berbisik-bisik. Mereka hanya sesekali saling pandang dan makan dalam diam. Baru kali ini melihat kantin banyak orang tetapi tak ada suara. Batin Intan. Intan sedikit bingung, kenapa kantin ini sepi sekali, hingga ia melihat ke sekeliling dan memutar kepalanya ke belakang. Banyak orang, tapi kok pada diam aja, biasanya juga heboh, ada apa ya? Intan juga merasa aneh kanan kirinya kosong, begitupun di depannya, namun saat badannya berbalik ke semula ia terkejut di depannya sudah terlihat dua lelaki tampan yang sedang duduk, walaupun terhalang satu meja tetapi tetap terlihat karena tak ada siapapun yang duduk di hadapannya. Rafa memandang datar pada Intan, sedangkan Intan masih kesal dengan Rafa, sehingga tatapannya terkesan sinis, namun ia sadar siapa Rafa di sini jadi ia juga tak mau menegur Rafa. Sandi dan Rafa tetap menjaga wibawa mereka di depan karyawan yang ada di situ. Silahkan Pak mau pesan apa? Tanya salah satu pelayan kantin yang sengaja datang menghampiri bos pemilik perusahaan. Karena biasanya karyawanlah yang memesan langsung padanya. Terserah. Rafa menggeser buku menu ke depan Sandi. Ini saja Pak. Sandi menunjuk makanan yang mereka pesan. Baik Pak mohon ditunggu. Jawab Sandi. Intan mengabaikan Rafa dan Sandi, di depannya ada satu mangkuk bakso yang menggugah seleranya.
Rafa kesal saat melihat Intan memasukkan banyak saus dan sambal ke dalam mangkoknya. Hingga membuat Rafa melambaikan tangannya untuk memanggil pelayan kantin. Dengan sigap pelayan itu pun datang. Tolong singkirkan saus dan sambal itu. Rafa menunjuk saus dan sambal yang ada di meja Intan. Walaupun pelayan itu bingung, namun ia tetap menurutinya. Loh Pak, kok sambalnya dipindahkan? Maaf Mbak, ini perintah bos. Pelayan itu memberi kode dengan ekor matanya. Intan menatap kesal ke arah Rafa, namun Rafa hanya acuh saja. Dan Sandi tak ingin ikut gila seperti bosnya, jadi ia tak menghiraukan apa yang dilakukan Rafa, ia sedang menikmati sendiri makan siangnya. Rafa dan Sandi sudah pergi lebih dulu dari Intan, dan pandangan Intan masih sama seperti tadi pada Rafa. Nanti suruh Intan ke ruanganku. Perintah Rafa pada Sandi. Dan Sandi menghubungi Pak Budi agar menyuruh Intan menemuinya, karena kalau ia langsung menghubungi Intan itu akan menjadi pertanyaan karyawan lain karena menghubungi secara pribadi karyawan magang. Siang Pak. Intan sudah berada di depan meja Sandi. Siang Intan. Sandi memanggil Intan dengan namanya karena ada karyawan yang sedang berada di situ. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Kamu disuruh ke ruangan Pak Rafa. Ada apa ya Pak? Sepertinya saya tidak membuat kesalahan. Kamu tidak membuat kesalahan, tapi sepertinya orang yang di dalam itu yang membuat kesalahan. Tapi Pak, sudah masuk saja, ini perintah. Baik Pak. Intan pasrah. Sandi hanya menggeleng-geleng saja dengan tingkah laku Rafa dan Intan. Tok, 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 Intan mengetuk pintu ruangan Rafa. Masuk. Intan masuk ke ruangan Rafa. Permisi Pak. Intan mencoba profesional. Rafa melihat Intan, ia berdiri dan berjalan ke arah Intan, hingga membuat Intan memundurkan langkahnya, namun Rafa justru berjalan melewati Intan, klik, bunyi kunci yang Rafa putar. Pak, kok pintunya dikunci? Intan terlihat gugup. Rafa tak menjawab pertanyaan Intan. Ia berjalan mendekati Intan lalu memeluknya dari belakang. Pak, panggil Mas saja, kita sedang berdua. Ucap Rafa lembut di telinga Intan hingga hembusan nafas Rafa begitu terasa dan membuat tubuh Intan merinding dibuatnya. Rafa memeluk Intan dari belakang hingga membuat Intan kaku tak bergerak. Lusa dandan yang cantik ya, nanti Mas jemput kita ke rumah Mama. Intan jadi teringat kembali akan rasa kesalnya pada Rafa, yang katanya akan mengenalkan calon istrinya pada sang Mama. Dengan kencang Intan melepaskan lingkaran tangan Rafa yang berada di perutnya. Mas Rafa mau mengenalkan calon istri Mas Rafa ya? Jawab Rafa menahan tawa. Pergi saja sendiri aku gak mau. Jawab Intan dengan kesal, lalu berjalan ke arah pintu. Dengan segera Rafa menarik lengan Intan, hingga Intan membentur dada bidang Rafa, dengan erat Rafa memeluk Intan, tak ada pergerakan dari Intan, karena Intan juga menikmati dalam pikirannya mungkin ini adalah pelukan untuk yang terakhir kalinya. Rafa merenggangkan pelukannya memegang kedua bahu Intan, kini mereka saling berpandangan namun dengan pikiran yang berbeda. Rafa mencium bibir pink mungil milik Intan. Ciuman yang dulu Rafa sering berikan. Dengan kesyahduan kelembutan dibumbui lum an kecil hingga membuat keduanya terhanyut. Rafa melepaskan ciuman itu dan mengusap lembut bibir Intan dengan ibu jarinya. Tatapannya lembut dan berkabut. Ingat, nanti Mas jemput. Intan tak mengatakan apapun, ia segera keluar dari ruangan Rafa dengan memutar kunci yang masih tergantung. Sepertinya kamu harus dijaga ketat agar tidak kabur. Ucap Rafa setelah Intan keluar. Intan kamu sakit? Tanya Bu Ida saat masuk ke dalam kamar anaknya, ia melihat Intan yang tiduran di ranjangnya sambil memainkan ponsel. Ibu, enggak kok Bu, Intan lagi mau santai saja, mumpung libur. Oh, nanti ibu mau ke rumah Mama Ellen ya? Ada acara apa Bu? Ibu gak tahu, tadi ibu disuruh ke sana katanya suruh bantuin masak, sepertinya mau ada acara. Bu Ida terlihat sedang berpikir. Acara apa? Kamu itu sudah dibilang ibu gak tahu juga, kok ya nanya lagi. Bu Ida kesal Intan menanyakannya sampai 2 kali. Intan hanya tertawa saja. Kamu mau ikut gak? Gak ah Bu, aku pingin santai saja di rumah.
Ya sudah, setelah ini ibu berangkat ya. Nanti jangan lupa kamu kunci pintunya, takutnya nanti kamu ketiduran. Iya Bu. Acara apa ya di Mama Ellen? Intan terlihat masih sedang berpikir. Tiba-tiba saja Intan terduduk, ia menutup mulutnya, jangan-jangan. Intan mengingat omongan Rafa yang akan mengenalkan calon istrinya pada sang mamah. Ah, Mas Rafa. Intan berteriak sambil menghentak-hentakan kakinya. Intan melihat jam di tangannya masih pukul 11 siang dan Rafa bilang akan menjemputnya setelah maghrib. Jadi masih banyak waktu untuknya menyusun rencana, ia akan meneruskan tidurnya dulu. Rafa juga ada di rumahnya menikmati hari libur yang jarang sekali ia nikmati, otaknya sedang memikirkan Intan, memikirkan bagaimana reaksinya nanti. Hingga membuat Rafa menjadi senyum-senyum sendiri. Sedang apa ya dia? Rafa mengambil ponselnya untuk menghubungi Intan, dia sudah memiliki no Intan yang ia ambil secara diam-diam. Kemana dia? Intan belum juga mengangkat telepon dari Rafa. Rafa mencoba mengirim pesan saja namun sudah 10 menit berlalu Intan belum juga membuka pesannya. Jangan-jangan dia kabur, Rafa segera beranjak dari ranjangnya, ia tergesa-gesa melangkah keluar rumahnya dan berjalan menuju rumah Intan. Rafa melihat pintu depan rumah Intan sedikit terbuka, hingga membuatnya langsung masuk begitu saja, ia melihat ke sekeliling rumah Intan sepi. Intan. Intan. Rafa memanggil Intan namun tak ada jawaban, lalu ia pun membuka pintu kamar Intan, dan ternyata tak terkunci. Sudah bikin panik, ternyata sedang tidur. Rafa melihat Intan tertidur pulas dengan wajah polos yang menggemaskan sambil memeluk bantal guling. Rafa sempat mengelus lembut pipi Intan, hanya sebentar ia tak mau mengganggu kekasihnya tidur. Kamu memang harus banyak istirahat. Rafa keluar dari kamar Intan secara perlahan. Dan kembali ke rumahnya lagi. Hoam, Intan menguap dan meregangkan kedua tangannya. Lama juga ya aku tidur. Intan melihat jam di kamarnya sudah menunjukkan pukul 2 siang, pantas saja perutnya sudah lapar. Namun ia menjalankan ibadahnya dahulu baru makan siang yang tertunda. Intan makan sendiri, ia sebenarnya lapar tapi tiba-tiba saja selera makannya hilang mengingat akan acara nanti malam di rumah Rafa. Aku ikhlas Mas, tapi aku gak mau hadir, itu sungguh menyakitkan. Intan memegang dadanya yang nyeri. Intan sudah berdandan ia mengenakan kaos polos warna putih dipadukan dengan rok berwarna navy dan tas selempang kecil yang menyangkut di pundaknya, dengan rambut digerai. Hari ini Intan berniat menghibur dirinya sendiri, dalam rencananya ia akan pergi ke mall, ingin belanja, makan, nonton dan apa saja yang akan membuatnya lupa hari ini. Ayo Intan kamu bisa. Intan menyemangati dirinya sendiri. Ia keluar dari rumah lalu mengunci pintu. Mau kemana? Suara dingin terdengar dari belakang Intan. Astagfirullah. Intan terkejut dan menjatuhkan kunci rumahnya. Maas Rafa. Mau kemana? Rafa menatap tajam Intan dan memandangi Intan dari atas sampai bawah. Rafa geram karena Intan masih saja memakai rok pendek. Mau keluar sebentar. Intan menjawab dengan gugup. Keluar kemana? Aku ada janji sama teman. Teman siapa dan janji apa? Mas Rafa apaan sih? Udah aku mau pergi. Intan mencoba berjalan melewati Rafa namun lengannya dicekal oleh Rafa. Tidak, kamu tidak boleh kemana-mana. Mas Rafa lepas. Intan dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan tangan Rafa. Tiba-tiba saja ada ojek online yang masuk ke dalam pekarangan rumah Intan. Intan tadi sempat memesan ojol karena ia sedang tak ingin bawa motor sendiri. Ojol itu sempat berhenti di depan Rafa dan Intan. Dengan Mbak Intan. Iya, tunggu Pak. Pergi. Perintah Rafa pada sang ojol. Hah? Tapi Pak, ojol itu terlihat bingung. Rafa melepaskan tangan Intan. Lalu merogoh saku celananya membuka dompet dan menyerahkan uang pecahan 100 ribuan sebanyak 3 lembar dan menyerahkannya pada sang ojol. Ini sebagai gantinya, dan silahkan pergi. Wah, banyak banget Pak. Silahkan pergi. Baik Pak, terima kasih, ojol itu segera pergi. Intan sungguh kesal pada Rafa, hingga ia meninggalkan Rafa sendiri masuk kembali ke dalam rumahnya.
Rafa mengikuti Intan masuk ke dalam. Brak, Intan menutup keras pintu kamarnya. Huf, Rafa membuang nafasnya kasar. Intan, buka pintunya, Mas mau bicara. Intan, Mas minta maaf. Mas Rafa jahat. Teriak Intan dari dalam kamar. Aduh, kenapa jadi seperti ini sih? Rafa menggaruk lehernya. Rafa keluar dari rumah Intan, tak lupa ia mengunci pintu rumah Intan agar tak kabur lagi. Ia kembali ke rumah hanya untuk mengambil mobil dan rencananya sepertinya akan dipercepat. Ia tak mau melihat Intan menjadi semakin marah padanya. Intan yang berada di dalam kamar membuka pintu kamarnya sedikit, mengintip apakah Rafa masih ada atau tidak. Sepertinya Mas Rafa sudah pulang. Intan mengambil tasnya kembali dan berjalan keluar dari kamarnya. Loh, kok dikunci sih? Keterlaluan nih Mas Rafa. Intan menghentakkan kakinya kesal, ia memilih kembali ke kamarnya. Kini Rafa sudah berhasil menarik Intan masuk ke dalam mobilnya. Intan terus saja cemberut sambil melihat ke jendela di samping, ia enggan sekali menatap Rafa atau hanya sekedar mengobrol. Gak usah pegang-pegang deh Mas, Intan mengibaskan tangan Rafa yang hendak memegang tangannya. Sayang, sudah dong cemberutnya, Mas udah gak tahan nih dicemberutin kamu terus. Rafa memasang wajah memelas. Gak usah sayang-sayang deh Mas, bahagia banget kayaknya yang mau ketemu calon istri. Jawab Intan ketus. Rafa mencoba mengulum senyumnya. Wanita memang kalau sudah ngambek tidak berpikir pakai logika. Tapi di balik kejadian ini ia jadi bisa menilai sejauh mana perasaan Intan padanya. Sampailah mereka di rumah Mama Ellen. Intan sudah lebih dulu keluar dibanding Rafa karena kesal. Assalamualaikum Mah, salam Intan saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Jawab Mama Ellen dan Bu Ida bersamaan, mereka tengah berada di ruang keluarga, menonton gosip kesukaan mereka. Intan mencium tangan Mama juga ibunya. Kamu dengan siapa ke sini nak? Tanya Mama Ellen. Dengan Mas Rafa Mah. Tadi katanya gak mau ikut, ucap Bu Ida. Tuh Mas Rafa maksa. Intan berkata sambil menatap kesal Rafa yang baru saja duduk di sampingnya. Adikmu itu diapain sih Rafa? Tanya Mama Ellen. Gak diapa-apain Mah. Oh iya mana calon mantu Mama? Mama sama Bu Ida sudah masak itu loh. Nanti saja Mah. Rafa mau mandi dulu. Rafa bangun dari duduknya. Loh kamu tadi ke sini gak mandi dulu? Gak sempet Mah, takut kucing kecil itu kabur. Jawab Rafa sambil berjalan. Kucing kecil. Gumam Mama Ellen pelan. Mereka menyiapkan makan malam bersama, Intan juga turut membantu, yah, walaupun dirinya sedang merasakan patah hati. Pak Kuncoro pun sudah ikut hadir di antara mereka. Setelah selesai maghrib mereka makan bersama, semua orang di rumah itu dibuat penasaran oleh Rafa. Termasuk Mama Ellen. Sebenarnya calon mantu Mama itu mana sih Rafa? Kok kita makan duluan seperti ini tidak menunggu tamunya dulu? Nanti saja Mah, selesai makan Rafa mau ngomong sesuatu sama kalian. Pak Kuncoro hanya senyum-senyum penuh arti sambil melihat ke gadis yang sejak tadi